Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, pikiran berpacu, mengulang skenario terburuk yang bahkan belum terjadi, atau merasa lelah sebelum hari dimulai karena beban kekhawatiran yang tak kunjung padam? Di dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, cengkeraman kecemasan seolah menjadi teman setia yang tak terhindarkan, menguras energi dan menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Namun, bagaimana jika ada jalan keluar dari belenggu ini? Sebuah filosofi kuno yang menawarkan peta menuju ketenangan batin yang tak tergoyahkan? Hentikan khawatir berlebihan. Terapkan stoicisme sekarang. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, kekhawatiran seolah menjadi teman setia yang tak terpisahkan. Dari masalah finansial yang menggerogoti pikiran, ketidakpastian akan kesehatan, dinamika hubungan yang rumit, hingga masa depan yang belum terjamah, benak kita seringkali terpenjara dalam lingkaran tanpa akhir dari skenario terburuk. Kekhawatiran yang berlebihan tidak hanya menguras energi mental dan emosional, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik secara signifikan dan bahkan menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Kita bisa merasa kelelahan, cemas, dan kehilangan arah, seolah terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Namun, bagaimana jika ada jalan keluar dari belenggu kekhawatiran yang menyesakkan ini? Bagaimana jika kita bisa belajar untuk menghadapi ketidakpastian dengan ketenangan yang mantap dan bahkan menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan? Inilah inti dari filsafat stoicisme, sebuah sekolah pemikiran kuno yang telah bertahan ribuan tahun dan terus menawarkan panduan praktis untuk mencapai ketenangan, batin serta kebahagiaan sejati. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau menjadi apatis terhadap dunia. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami dengan jernih apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, serta mengembangkan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya dengan tepat. Materi ini akan membimbing Anda melalui prinsip-prinsip inti stoicisme dan menunjukkan secara konkret bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghentikan kekhawatiran berlebihan. Bersiaplah untuk menjelajahi pemikiran para filsuf agung seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus, dan temukan bagaimana kearifan kuno mereka masih sangat relevan dan kuat di zaman sekarang, memberikan cahaya di tengah kegelapan kekhawatiran. Memahami kekhawatiran, musuh dalam selimut yang menggerogoti, sebelum kita menyelami solusi yang ditawarkan stoicisme, adalah krusial untuk memahami apa sebenarnya kekhawatiran itu dan mengapa ia bisa begitu merusak. Kekhawatiran adalah respons mental dan emosional yang kompleks terhadap ancaman yang dirasakan, baik itu nyata maupun hanya imajiner. Ia seringkali bermanifestasi sebagai serangkaian pikiran dan perasaan negatif yang berulang-ulang, berputar-putar tentang peristiwa di masa depan yang tidak pasti, yang seringkali belum tentu terjadi. Kekhawatiran berlebihan memiliki anatomi yang khas. Ia hampir selalu berorientasi pada masa depan, membuat kita sibuk dengan apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang sedang terjadi di hadapan kita. Pikiran kita cenderung melompat ke skenario terburuk, bahkan ketika tidak ada bukti kuat yang mendukungnya, menciptakan ilusi bahaya yang lebih besar dari kenyataan. Seringkali, kekhawatiran ini disertai dengan perasaan tidak berdaya atau kurangnya kendali atas situasi yang semakin memperparah rasa cemas. Pikiran yang sama seringkali berulang kali muncul, menciptakan lingkaran kekhawatiran yang sulit diputus, seperti kaset rusak yang terus berputar. Lebih jauh lagi, kekhawatiran juga memiliki dampak fisik yang nyata. Ia dapat memanifestasikan dirinya dalam gejala seperti sakit kepala kronis, masalah pencernaan, insomnia yang mengganggu, dan kelelahan yang persisten. Secara mental dan emosional, ia menguras energi, mengurangi konsentrasi, menyebabkan iritabilitas, dan bahkan dapat memicu depresi yang mendalam. Lantas, mengapa kita khawatir? Kekhawatiran memiliki akar evolusioner sebagai mekanisme pertahanan diri yang esensial. Nenek moyang kita perlu waspada terhadap bahaya nyata di lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Namun di dunia modern yang relatif aman, mekanisme ini seringkali menjadi overaktif dan tidak proporsional dengan ancaman yang sebenarnya. Ironisnya, kita cenderung mengkhawatirkan hal-hal yang justru berada di luar kendali kita, dan inilah yang menjadi sumber utama penderitaan dan kecemasan kita. Pilar stoisme dalam menghadapi badai kekhawatiran. Filsafat stoisme menawarkan kerangka kerja yang luar biasa, kuat dan kokoh untuk mengelola kekhawatiran. Ada beberapa pilar utama dalam pemikiran ini.
yang sangat relevan dan dapat kita terapkan. Salah satu prinsip fundamental Stoisme adalah dikotomi kendali, sebuah ajaran yang ditekankan oleh Epictetus. Ada hal-hal di dunia ini yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal lain yang sama sekali tidak. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita meliputi opini kita, dorongan kita, keinginan kita, keengganan kita, dan singkatnya, semua tindakan kita sendiri. Ini mencakup pikiran kita, penilaian kita, pilihan tindakan kita, dan respons kita terhadap suatu peristiwa. Sebaliknya, hal-hal yang tidak di bawah kendali kita adalah tubuh kita, properti kita, reputasi kita, jabatan kita, dan singkatnya, segala sesuatu yang bukan merupakan tindakan kita sendiri. Ini termasuk kesehatan kita, sebagian besar, kekayaan, status sosial, pendapat orang lain tentang kita, cuaca, kejadian tak terduga, dan tidak estimasi lalu atau masa depan. Nowadays penerapannya, kekhawatiran berlebihan seringkali muncul karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kendali kita. Saat Anda merasa khawatir, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa saya kendalikan? Jika jawabannya adalah tidak, maka lepaskanlah kekhawatiran itu. Fokuskan energi dan perhatian Anda pada apa yang bisa Anda kendalikan. Bagaimana Anda merespons situasi, bagaimana Anda mempersiapkan diri, dan bagaimana Anda bertindak. Inilah langkah pertama yang krusial menuju kebebasan dari belenggu kekhawatiran. Prinsip kedua adalah premeditatio malorum, atau yang sering disebut sebagai meditasi prabencana. Ini adalah praktik stoa di mana kita secara sadar membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Sekilas ini mungkin terdengar kontraintuitif. Bukankah ini justru akan memicu lebih banyak kekhawatiran? Sama sekali tidak. Tujuan dari latihan ini bukan untuk memicu ketakutan, melainkan untuk membuang kejutan dan membangun ketahanan mental. Daripada membiarkan pikiran, Anda secara otomatis melompat ke skenario terburuk yang samar dan menakutkan, luangkan waktu untuk secara sadar membayangkan dengan detail apa yang paling buruk yang bisa terjadi. Misalnya, jika Anda khawatir kehilangan pekerjaan, bayangkan secara jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana Anda akan mencari pekerjaan baru, membalas menikah, mengatur keuangan, dan seterusnya. Dengan melakukan ini, Anda mencapai beberapa hal penting. Pertama, Anda mengurangi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Seringkali, ketakutan kita lebih besar daripada kenyataan, dan dengan menghadapinya secara langsung dalam pikiran, kita menyadari bahwa skenario terburuk mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Kedua, Anda mempersiapkan diri secara mental. Anda sudah mengalami kesulitan tersebut dalam pikiran, sehingga jika itu benar-benar terjadi, Anda akan jauh lebih siap secara emosional. Tanpa dedikam Anda mesakan harga yang Anda miliki saat ini. Setelah membayangkan kehilangan sesuatu, Anda cenderung lebih bersyukur atas apa yang masih Anda miliki. Pilar ketiga adalah amor fati, yang berarti cinta pada nasib. Ini adalah sikap mendalam untuk menerima dan bahkan menyambut segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan. Ini bukan tentang pasrah tanpa melakukan tindakan apapun, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang berada di luar kendali kita, dan daripada melawannya, kita merangkulnya dengan lapang dada dalam penerapannya. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, alih-alih melawan, menyesali, atau mengeluh, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, atau beradaptasi. Ini adalah tentang mengubah perspektif secara fundamental. Misalnya, jika Anda mengalami kemunduran, jangan sibuk mengeluh, tetapi tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk keuntungan saya? Atau pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Menerima apa yang tak terhindarkan adalah langkah besar dan membebaskan untuk melepaskan kekhawatiran tentang hal itu. Terakhir, ada praktik memento mori, yang secara harfiah berarti ingatlah bahwa Anda akan mati. Praktik stoa ini bukanlah ajakan untuk hidup dalam ketakutan atau kemurungan, melainkan pengingat yang kuat tentang kefanaan dan kerentanan hidup. Nowadays penerapannya, mengingat bahwa hidup itu singkat dan tidak pasti dapat membantu menempatkan kekhawatiran Anda dalam perspektif yang lebih luas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini akan meter dalam skala besar ketika saya melihat kembali hidup saya? Atau apakah saya akan menyesal menghabiskan waktu hidup saya untuk mengkhawatirkan hal ini? Pengingat akan kematian dapat menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk hidup lebih penuh, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu.
Ini juga dapat membantu kita menghargai setiap momen yang kita miliki saat ini. Strategi Stoa praktis untuk menjinakkan kekhawatiran. Selain pilar-pilar filosofis yang telah dijelaskan, Stoisme juga menawarkan berbagai strategi praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi kekhawatiran. Salah satu alat yang sangat ampuh adalah jurnal Stoa, sebuah praktik refleksi diri yang kuat. Marcus Aurelius sendiri menulis meditation sebagai jurnal pribadinya, bukan untuk publikasi, yang menunjukkan betapa sentralnya praktik ini. Anda bisa memulainya dengan jurnal pagi. Di pagi hari, tuliskan apa yang Anda antisipasi akan terjadi pada hari itu, dan bagaimana yang terbikin untuk mengejar pertanaman. Identifikasi potensi sumber kekhawatiran dan rencanakan bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip Stoa untuk mengatasinya. Kemudian di malam hari, lakukan jurnal malam untuk merefleksikan hari Anda. Apa yang berjalan sesuai rencana, apa yang tidak, bagaimana Anda bereaksi terhadap hal-hal yang di luar kendali Anda, di mana Anda bisa berbuat lebih baik, apa yang membuat Anda khawatir, dan setelah direnungkan, apakah kekhawatiran itu beralasan? Menulis membantu Anda mengeksternalisasi pikiran Anda, memberi Anda jarak dari pikiran-pikiran tersebut, dan memungkinkan Anda untuk menganalisisnya secara lebih objektif. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengidentifikasi pola kekhawatiran dan melatih diri untuk merespons dengan lebih bijaksana. Strategi penting lainnya adalah disiplin persepsi, yaitu kemampuan untuk mengubah sudut pandang kita. Stoisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Inilah kunci dari disiplin persepsi. Dalam praktiknya, ketika Anda merasa khawatir, pertama-tama kenali pikiran otomatis negatif PAN yang muncul. Apakah pikiran ini realistis? Apakah itu didasarkan pada fakta atau hanya asumsi? Dan setelah itu, tantang pikiran Anda dengan mengajukan pertanyaan. Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Apakah ini benar-benar seburuk yang saya bayangkan? Apa buktinya bahwa pikiran ini benar? Yang terpenting, kita memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda daripada membiarkan rasa kekhawatiran mengambil alih. Pilihlah untuk melihat situasi tersebut sebagai tantangan, peluang, atau sesuatu yang netral, sesuai dengan kebijaksanaan Anda. Kemudian, ada disiplin keinginan yang berfokus pada pengelolaan harapan kita. Banyak kekhawatiran berasal dari keinginan yang tidak terpenuhi atau harapan yang tidak realistis, yang kita sandarkan pada hal-hal eksternal. Stoisme menyarankan untuk menginginkan apa yang sudah Anda miliki dan ingin apa yang memang terjadi. Ini berarti membatasi keinginan eksternal. Jangan terlalu melekat pada hal-hal yang di luar kendali Anda seperti kekayaan, status sosial, atau persetujuan orang lain. Stoa memandang ini sebagai preferensi, bukan kebutuhan mutlak. Sebaliknya, hargai apa yang ada. Latih rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini, karena banyak kekhawatiran muncul dari fokus berlebihan pada apa yang kurang. Terakhir, ingin apa yang akan terjadi. Daripada melawan takdir, latih diri Anda untuk menerima apa yang datang kepada Anda, dan mencari cara untuk memanfaatkannya dengan bijaksana. Terakhir, ada disiplin tindakan, yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Bertindak sesuai kebajikan membantu kita merasa damai dengan diri sendiri dan mengurangi penyesalan yang seringkali menjadi pemicu kekhawatiran. Ini berarti bertindak dengan integritas, yaitu melakukan apa yang benar bahkan ketika itu sulit. Ini membangun kepercayaan diri dan mengurangi kekhawatiran tentang penilaian orang lain. Penting juga untuk fokus pada upaya bukan hasil. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi dan lepaskan kekhawatiran tentang hasilnya, karena Anda hanya bisa mengendalikan upaya Anda sendiri. Dan yang terakhir, jadilah bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Ini mengalihkan fokus dari kekhawatiran diri sendiri yang sempit ke tujuan yang lebih besar, memberikan makna dan tujuan. Menghadapi jenis kekhawatiran spesifik dengan lensa Stoisme. Mari kita lihat bagaimana lensa Stoisme dapat diterapkan secara spesifik pada beberapa jenis kekhawatiran umum yang sering kita alami. Untuk kekhawatiran finansial, kita bisa menerapkan dikotomi kendali. Anda tidak bisa mengendalikan pasar saham, gejolak ekonomi global, atau keputusan atasan Anda mengenai kenaikan gaji. Namun Anda sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana Anda mengelola uang Anda, termasuk pengeluaran, tabungan, dan investasi. Anda juga bisa mengendalikan bagaimana Anda mengembangkan keterampilan dan seberapa giat Anda bekerja.
Latih premeditatio malorum dengan membayangkan skenario terburuk, misalnya kehilangan pekerjaan atau tabungan menipis. Bagaimana Anda akan bereaksi? Apa rencana darurat Anda? Proses ini membantu Anda mempersiapkan diri dan menyadari bahwa Anda memiliki ketahanan untuk bertahan. Melalui disiplin keinginan, tanyakan apakah Anda benar-benar membutuhkan semua yang Anda inginkan. Fokuslah pada kebutuhan dasar dan kurangi ketergantungan pada kemewahan sambil menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Ketika berhadapan dengan kekhawatiran kesehatan, ingatlah dikotomi kendali. Anda tidak bisa mengendalikan setiap penyakit atau kecelakaan yang mungkin menimpa, namun Anda bisa mengendalikan gaya hidup Anda. Makanan, olahraga, tidur, mencari nasihat medis, dan bagaimana Anda merespons diagnosis yang diberikan. Terapkan Amor Fati. Jika Anda didiagnosis dengan kondisi kronis, daripada meratapinya, terimalah itu sebagai bagian dari hidup Anda dan cari cara terbaik untuk mengelolanya. Pengingat memento mori juga sangat relevan di sini. Ingatan akan kefanaan dapat memotivasi Anda untuk merawat tubuh Anda dengan baik dan mengeri setiap hari yang Anda miliki, daripada terus-menerus mengkhawatirkan penyakit di masa depan. Dalam konteks kekhawatiran hubungan, sekali lagi dikotomi kendali adalah kuncinya. Anda tidak bisa mengendalikan perasaan atau tindakan orang lain, tetapi Anda sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana Anda berkomunikasi, seberapa jujur Anda, dan seberapa baik Anda memperlakukan mereka. Gunakan disiplin persepsi. Jika seseorang yang mengecewakan Anda, alih-alih langsung menyimpulkan yang terburuk, cobalah untuk memahami perspektif mereka. Jangan biarkan penilaian Anda yang terburu-buru terhadap mereka menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu. Dan melalui disiplin tindakan, berikan perhatian penuh pada hubungan Anda. Bertindaklah dengan kebaikan, keadilan, dan integritas. Ini secara signifikan akan mengurangi potensi penyesalan dan konflik di masa depan, yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran. Membangun kebiasaan stoa, perjalanan menuju ketenangan. Menghentikan kekhawatiran berlebihan dengan stoisme bukanlah proses satu kali yang instan, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup yang berkelanjutan. Ini melibatkan pembangunan kebiasaan baru yang akan menguatkan mental Anda. Lakukan latihan harian secara konsisten. Sama seperti otot, pikiran Anda perlu dilatih secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan diri, menulis jurnal, dan secara sadar menerapkan prinsip-prinsip stoa dalam setiap situasi yang Anda hadapi. Jangan berhenti untuk membaca dan mempelajari lebih lanjut. Teruslah membaca karya-karya filsuf stoa klasik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus. Ada juga banyak interpretasi dan panduan modern yang bisa memperkaya pemahaman Anda. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas yang tertarik pada stoisme, berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan orang lain yang juga mempraktikkan filsafat ini dapat memperdalam pemahaman dan memberikan dukungan. Yang terpenting, bersikaplah sabar dan konsisten. Akan ada hari-hari ketika Anda kembali khawatir atau merasa tidak berdaya. Ini adalah hal yang normal dan manusiawi. Kuncinya adalah tidak menyerah pada kekecewaan. Kembalilah ke praktik Anda dan teruslah maju. Terakhir, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Stoisme tidak menuntut kesempurnaan yang mutlak. Ini adalah tentang kemajuan dan pertumbuhan pribadi, bukan kesempurnaan. Akui setiap usaha Anda dan jangan mencela diri sendiri terlalu keras ketika Anda tersandung atau membuat kesalahan. Tantangan dan kesalahpahaman umum tentang stoisme. Penting untuk mengatasi beberapa kesalahpahaman umum yang sering muncul mengenai filsafat stoisme. Pertama, stoisme bukanlah apatis. Stoa sama sekali tidak menganjurkan untuk menjadi tanpa emosi atau tidak peduli terhadap dunia di sekitar kita. Sebaliknya, inti dari ajaran ini adalah tentang mengelola emosi. Anda sedemikian rupa sehingga emosi tersebut tidak mengendalikan atau merusak ketenangan batin Anda. Merasa marah, sedih, atau gembira adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Tetapi Stoa mengajarkan untuk tidak membiarkan emosi-emosi ini menjadi tuan atas diri Anda. Kedua, stoisme bukanlah pasrah tanpa tindakan. Konsep amor fati tidak berarti Anda tidak boleh berusaha untuk mengubah situasi yang tidak diinginkan atau melawan ketidakadilan. Ini justru berarti menerima apa yang tidak bisa diubah dan kemudian bertindak dengan bijaksana dan efektif pada apa yang bisa diubah dalam lingkaran kendali Anda. Ini adalah tentang membedakan mana pertempuran yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Ketiga, stoisme bukan tentang menjadi kaku atau tidak fleksibel. Justru sebaliknya, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah ciri khas seorang stoa yang bijaksana.
Dunia terus berubah dan penuh ketidakpastian, dan seorang stoa memahami bahwa ia harus mampu beradaptasi dengan kenyataan baru dengan pikiran yang terbuka dan hati yang tenang. Kesimpulan, menemukan jalan menuju ketenangan sejati, menghentikan kekhawatiran berlebihan adalah sebuah perjalanan pribadi yang mendalam, bukan sebuah tujuan akhir yang bisa dicapai dalam sekejap. Ini menuntut latihan yang konsisten, tingkat kesadaran diri yang tinggi, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan secara sadar, menerapkan prinsip-prinsip inti, stoisme mulai dari dikotomi kendali yang membedakan apa yang bisa kita kontrol dari yang tidak, praktik praemeditatio malorum yang menyiapkan kita menghadapi kemungkinan terburuk, sikap amor fati yang merangkul takdir, hingga pengingat memento mori tentang kefanaan hidup serta mempraktikkan disiplin persepsi, keinginan dan tindakan, Anda dapat secara signifikan mengurangi cengkeraman kekhawatiran dalam hidup Anda. Ingatlah, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda meresponsnya. Inilah kekuatan sejati yang ditawarkan filsafat stoisme. Ketika Anda mulai menginternalisasi dan mempraktikkan ajaran-ajaran kuno ini, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki sumber daya internal yang tak terbatas dan tangguh untuk menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada Anda dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian yang luar biasa. Berhenti membiarkan kekhawatiran mencuri kebahagiaan dan kedamaian batin Anda yang berharga. Mulailah menerapkan stoisisme dalam setiap aspek kehidupan Anda. Hari ini juga, Anda mungkin akan sangat terkejut betapa banyak hal yang dapat berubah dan menjadi lebih baik hanya dengan mengubah apa yang Anda fokuskan dan bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Apakah ada aspek lain dari stoisme atau kekhawatiran yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo enggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,